Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat baca sosmed sekalian. Pada hari ini kita akan membahas mengenai menurunnya kualitas buzzer. Emang ya temanya agak menggelitik sekali. Tanda tanya juga, emang buzzer pernah berkualitas gitu ya? Baik, bukan itu maksud saya. Tapi kita menyoroti tentang akhir-akhir ini buzzer yang sangat tidak jelas sekali keberadaannya, tidak jelas sumbangsihnya, tidak jelas kinerjanya. Kerjanya cuman nyinyir dan nyinyir. Nah, itulah mungkin para buzzer. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak ada hal-hal yang bermanfaat sama sekali yang dilakukan oleh mereka pada akhir-akhir ini, khususnya menyoroti tentang berbagai macam kasus ya. Akhir-akhir ini mereka banyak yang diam terhadap kasus-kasus korupsi, tetapi sangat nyaring dan nyinyir terhadap para dai dan ulama yang selalu mereka katakan para kadrun, kata mereka. Baik, sahabat sosmed sekalian, di sini kita akan menampilkan portal Islam ya yang kita bacakan, dimana yang judulnya adalah sangat menggelitik juga nih. Portal Islam pada hari Jumat 20 Mei 2022 dengan judul Gerombolan Denny Siregar CS membisu saat mafia migor Lin Chiwei jadi tersangka. Nah, ini saya katakan tadi, mengapa kualitas buzzer itu menurun. Karena ketika ada kasus-kasus yang sangat merugikan negara, khususnya tentang korupsi minyak goreng ini, para buzzer semuanya hinip, tidak ada yang bicara, tidak ada yang menyoroti. Sehingga kita katakan bahwa kualitas para buzzer sangat menurun sekali. Padahal kasus minyak goreng ini sangat merugikan perekonomian negara, sangat merugikan perekonomian rakyat. Bahkan rakyat banyak yang antri beli minyak goreng. Nah, kita lihat para emak-emak yang luar biasa di beberapa daerah yang antri minyak goreng ya. Kelangkaan ini dimanfaatkan oleh para koruptor yang tidak bertanggung jawab, yang mereka cuman memikirkan perut mereka, sehingga menyampingkan kesusahan rakyat. Nah, yang anehnya dengan kejadian ini, para buzzer ini memang ya tadi seperti yang dikatakan dalam berita ini, mereka itu membisu ya, saat mafia minyak goreng Lin Chiwei jadi tersangka. Coba kita baca saja ya, portal Islam ID. Gerombolan Denny Siregar CS membisu atas kasus penetapan tersangka Lin Chiwei oleh Jaksa Agung dalam kasus mafia minyak goreng. Demikian dikatakan pengamat seniman politik Mustari atau biasa disebut si Bangsat Kalam SBK dalam pernyataannya kepada suaranasional.com. Lin Chiwei merupakan pendukung Jokowi dan Ahok sehingga tidak diserang gerombolan Denny Siregar, paparnya. Kata SBK, kasus Lin Chiwei menunjukkan narasi radikal dan kadrun yang disuarakan gerombolan Denny Siregar untuk menutupi perampokan uang negara yang dilakukan pendukung penguasa. Justru yang radikal dan teroris sebenarnya itu para perampok uang negara yang merugikan rakyat kecil, jelas SBK. SBK mengatakan publik makin mengetahui gerombolan Denny Siregar merusak bangsa dan negara. Tugasnya adu domba dan menutupi para koruptor negara, ujarnya. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka ini diam, membisu ya, karena pelaku dari mafia minyak goreng ini adalah orang yang dulu pernah terlibat di pemerintahan, mendukung pemerintahan gitu. Sehingga
para buzzer ini diam, mungkin tidak berani atau gimana gitu mengomentari tentang kasus ini. Yang lebih lucunya lagi malah mereka ini lebih senang membicarakan isu-isu yang tidak ada hubungannya sama rakyat, sama negara. Ya, tidak ada hubungannya apa? Mereka itu nyinyir terhadap Ustadz Abdus Somad yang lagi berlibur ke Singapura dan akhirnya dideportasi. Hampir semua buzzer komentar terhadap Ustadz Abdus Somad ini, bahkan nyinyirnya luar biasa. Kan aneh, iya kan? Kasus mafia Migor ini mereka diam membisu. Kemudian masalah Ustadz Abdus Somad yang tidak ada hubungannya sama rakyat, tidak merugikan rakyat, tidak merugikan pemerintah, mereka sangat nyinyir sekali. Nah, itulah makanya di awal tadi saya katakan bahwa menurunnya kualitas buzzer. Saya cari di Google dulu nanti ini isinya. Nah, oke, para sahabat sosmed sekalian, kita lihat di sini nyinyiran mereka seperti apa terhadap para dai, terhadap Ustadz Abdus Somad. Nyinyir mereka itu mengalahkan nyinyiran mereka terhadap kasus korupsi. Harusnya kasus korupsi ini yang dinyinyirin, ini malah yang tidak jelas. Coba kita Abdul Somad dilarang masuk ke Singapura. Sebenarnya itu harus disyukuri oleh si Somad sendiri. Nah, kalau misalnya dia dibiarkan masuk dan kemudian ceramah menghina agama lain di dalam sana, terus akhirnya ditangkap oleh pemerintah Singapura berdasarkan undang-undang terorisme mereka, nanti yang ribut malah dua negara, Indonesia dan Singapura. Orang Islam masuk Singapura biasa-biasa. Yang ditolak itu ya Somad atau yang lain-lain, tidak peduli Somad. Dia ditolak aja. Pemerintah Singapura sudah bikin pernyataan resmi alasan menolak Abdul Somad adalah karena dia dianggap penceramah radikal dan intoleran. Dia memang tidak berceramah di Singapura, Pak, lewat video, tapi secara digital dia bisa mengalir kemana saja. Jangankan hanya ke Singapura, kalau perlu dia ke Kutub Utara juga bisa ngalir itu video. Dan itu bisa diadopsi oleh siapapun karena hari ini ada kabar yang mengejutkan datang dari Singapura. Tahu tidak, Ustadz Abdul Somad atau yang biasa dikenal dengan UAS, ternyata dia ini baru saja dideportasi dari Singapura. Kadrun heboh karena figur pujaannya yaitu Abdul Somad, atau biasa mereka panggil Ustadz Abdul Somad alias UAS, bisa masuk Singapura waktu liburan. Gagal deh liburan di negeri kafir. Nah, sudah melihat kan bagaimana kenyinyiran para buzzer terhadap dai, terhadap Ustadz Abdus Somad. Padahal Ustadz Abdus Somad tidak merugikan mereka, tidak merugikan rakyat, tidak merugikan pemerintah. Buzzer malah nyinyir kepada Ustadz Abdus Somad, tapi diam terhadap para koruptor yang merugikan rakyat, yang merugikan negara. Nah, ini sikap yang tidak patut dicontoh, sikap yang tidak NKRI, sikap yang menunjukkan bahwa mereka itu tidak pantas untuk diikuti. Nah, sehingga pantaslah judul di awal saya katakan kualitas buzzer sangat menurun sekali. Baik, sahabat sosmed sekalian, mungkin itu dulu pada hari ini. Mudah-mudahan ya kita doakan saja, mudahan para buzzer ini insaf kembali kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan mereka itu menunjukkan jiwa negarawannya sehingga berlaku adil terhadap semua manusia. Jangan sampai nyinyir kepada ulama, jangan sampai nyinyir kepada dai, tetapi para koruptor malah didiamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.